Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi yaitu pengurangan pada pecahan. Yang perlu diingat dalam pengurangan pecahan adalah satu, jika penyebutnya sudah sama semua, maka kita tinggal mengoperasikan pengurangan pada pembilangnya. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Agar lebih paham dari pengurangan pada pecahan ini, kita beri contoh sebagai berikut. Di antaranya, contohnya adalah ini, hasil dari 5/6 dikurangi tombin 2/6 dikurangi lagi 1/6. Nah, penyebut dari tiga-tiganya ini sudah sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebut, cukup mengoperasikan dengan pembilangnya tersebut, yaitu 5 dikurangi 2, pembilangnya kan itu, dikurangi 1/6, jadi sama dengan 5 dikurangi 3 atau min 3 dibagi 6 sama dengan 2 dibagi 6 bisa disederhanakan 1/3. Nah, sekarang contoh yang kedua, yaitu hasil dari 2/3 dikurangi 3/4. 3/4 ini penyebutnya berbeda, sehingga kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, bisa dioperasikan pengurangan tersebut. 3 dan 4 penyebutnya biar sama, dengan dikalikan aja itu 12. Jadi bilangan 12 bisa dibagi 3 dan 4. Jadi sini disamakan penyebutnya 12, ini juga ikut 12, sehingga pembilangnya berubah. Caranya 12 dibagi 3 dapatnya 4. Berarti ini 4 kali 2 dari pembilangnya yang pertama. Kemudian ini penyebut yang baru, 12 dibagi penyebut lama 4 dapatnya 3. Berarti ini 3 kali 3, sehingga hasilnya 8 dibagi 12 dikurangi atau min 9 dibagi 12 sama dengan 8 min 9 dibagi 12, sehingga min 1/12 bisa ditulis min 1/12. Ini hasil pengurangan tersebut. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, ini ada hasil dari bentuk pecahan campuran. Ini ada 2/5 dikurangi 2 3/4, bentuk pecahan campuran. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara, atau cara yang lain bisa. Nah, dengan cara yang pertama, misalkan cara yang pertama yaitu dengan menyendirikan bilangan bulat tersebut sendiri, yaitu 3 dikurangi 2, ini 3 dikurangi 2 sini.
kemudian ditambah gantian pecahannya 2/5 dikurangi 3/4, sehingga ini penyebutnya berbeda lagi. Nah, disamakan penyebut terlebih dahulu, yaitu dengan 5 dan 4 itu adalah 20. Sehingga sama dengan 3 dikurangi 2 dapatnya 1. Ditambah penyamaan penyebut, yaitu 20. Ini juga ikut di sini 20. Sehingga penyebutnya berubah jadi 20, sehingga yang lama akan berubah. 20 dibagi 5, ini hasilnya 4, berarti 4 kali 2. Sekarang 20 ini penyebut ini yang baru dibagi 5, dibagi 4, hasilnya 5, berarti ini 5 kali 3, sehingga sama dengan 1 ditambah 8/20 min 15/20 sama dengan 1 ditambah 8 min 15/20. Nah, hasilnya sama dengan 1 ditambah min 7/20, sehingga 1 ini min, berarti 1 dikurangi sama dengan, ini bisa dibilang 1 dikurangi 7/20. Nah, sekarang biar dioperasikan, ini disamakan atau jadikan pecahan dulu. 1 dijadikan pecahan itu dengan penyebut 20 adalah 20/20, hasilnya 1. 20/20 hasilnya 1 ini. Min 7/20 masih sama seperti tadi. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 20 dikurangi 7/20 sama dengan 13/20. Sekarang kalau menggunakan cara yang kedua gimana? Sekarang menggunakan cara yang kedua. Jadi pecahan ini dibuat ke bentuk pecahan biasa, dibuat ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran dirubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara 3 kali 5, berarti 3 kali 5 ini ditambah 2 per penyebutnya masih 5. Nah, kemudian yang satunya ini 2 kali 4, nanti 2 kali 4 ditambah 3, jadi 2 kali 4 ditambah 3 pembilang di atas, kemudian per penyebutnya 4. Penyebutnya 4. Kemudian hasilnya gimana? Ini dilihat. Hasilnya sama dengan 15 ditambah 2/5 min 8 ditambah 3/4, berarti sama dengan 17/5 dikurangi 11/4. Nah, sama dengan disamakan penyebut dulu ini, karena penyebutnya berbeda dengan penyamaan penyebut 20. Nah, 20 sini juga 20, berarti penyebut yang baru 20 akan berubah pembilang, berarti ini 5, 20 dibagi 5 hasilnya 4, berarti 4 kali 17. Kemudian ini 20
dibagi 4 dapatnya 5, berarti 5 kali 11, sehingga sama dengan 68 per 20 dikurangi 55 per 20, sehingga sama dengan 68 dikurangi 55 per 20 sama dengan 13 per 20. Hasilnya sama kan? Dengan cara 1 maupun cara 2 hasilnya sama, 13 per 20. Sekarang contoh yang berikutnya, yaitu di sini hasil dari 3 per 5 min 3 per 5 min atau dikurangi 5 per 6. Nah, ini sama penyebutnya dulu, karena ini 5 dan 6 disamakan penyebut dengan 30 saja. 30 berarti min 30 juga. Kalau sudah penyebut yang baru ini dibagi penyebut lama 5, 30 dibagi 5 dapatnya 6, berarti sini 6 kali 3 dari pembilang ini. Kemudian 30 dibagi 6 dapatnya 5, berarti 5 kali 5 dari pembilang tadi. Nah, sama dengan min 18 per 30 dikurangi 25 per 30 sama dengan, nah, ini min 18 min 25 per 30. Ini min sama min nanti bisa digabung mana menjadi jumlah. Nah, berarti di jumlah itu min 18 ditambah min 25, berarti hasilnya min berapa itu? Nah, 30 ini 8 dengan 5 itu 13, 30, 43. Jadi 43 per 30 ya, nah, sehingga sama dengan disederhanakan lagi, berarti min 1 masih sisa 13 per 30. Nah, ini hasil dari pengurangan min 3 per 5 dikurangi 5 per 6. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, di sini hasil dari 5 per 6 dikurangi atau min 1 per 4 dikurangi min 2 per 3. Ini penyebutnya berbeda lagi, disamakan penyebut terlebih dahulu. 643 disamakan penyebut dengan bilangan 12. 12 ini juga 12, ini juga 12, sehingga penyebut yang baru ini dibagi penyebut lama 6, berarti 12 dibagi 6 dapatnya 2 kali 5. Kemudian 12 dibagi 4 dapatnya 3, berarti 3 kali 1. 12 dibagi 3 dapatnya 4, berarti 4 kali 2. Jadi sama dengan 10 per 12 min 3 per 12 min 8 per 12 sama dengan penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya. 10 min 3 min 8 per 12 sama dengan
10 dikurangi 11 per 12, berarti hasilnya min 1 per 12 sama dengan min 1 per 12. Nah sekarang contoh di bawahnya hasil dari, nah ini minnya ada di depan, min 1 per 6 dikurangi 3 per 4, kemudian ditambah 1 per 8. Nah, ini penyebutnya berbeda lagi, disamakan penyebut 6, 4, dan 8 itu tiada lain adalah 20. Ini disamakan 24. Ini min 24 plus juga 24 disamakan penyebut 24. Sekarang penyebut yang baru 24 dibagi penyebut lama 6, berarti hasilnya 1 kali 4. Kemudian penyebut yang baru 24, ini penyebut lama 4, berarti 24 dibagi 4 dapatnya 6, berarti 3 kali 6. 24 dibagi 8 dapatnya 3, berarti 1 kali 3, sehingga sama dengan min 4 per 24 min 18 per 24 ditambah 3 per 24, berarti sama dengan, karena ada sama penyebutnya ada min 4 min 18 ditambah 3 per 24, berarti sama dengan min 22 plus 3 ditambah 3 per 24, hasilnya pasti nanti min, besar yang min, sehingga sama dengan min 22 ditambah 3 berarti sama dengan min 19 per 24, bisa ditulis min 19 per 24. Nah, ini hasil dari pengurangan tersebut di atas. Sekarang contoh yang berikutnya, yaitu hasil dari, ini juga campuran lagi, ini pecahan campuran. Ini juga, lah ini yang perlu kita ketahui, min kali min hasilnya plus, jadi nanti di sini tetap 2 1 per 5 hasilnya plus. Nah, membuang kurung menjadi perkalian, berarti 3 per 4 min 21 per 8, kurungnya hilang, di sini berubah menjadi plus. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, kita jawab dengan cara yang satu atau cara dua. Misalnya cara satu, dengan bilangan bulat terlebih dahulu dikurangkan, berarti 2 dikurangi 2, ini kan 2 dikurangi 2 min 2, kemudian ditambah gantian pecahan 1 per 5 ditambah 3 per 4 dikurangi 1 per 8, ini jadi 3 ini. Nah, kalau sudah 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Nah, ditambah ini penyebutnya berbeda, harus samakan dulu. 5, 4, 8 itu disamakan dengan 40, jadi ini disamakan 40, penyebutnya 40 semua. Nah, ini juga 40, sini min juga 40. Nah, sekarang penyebut baru 40, ini penyebut lama 5, berarti 40 dibagi 5 8, berarti 1 kali 8. Kemudian ini yang baru 40 dibagi 4 dapatnya 10, berarti 10 kali 3. Ini 40 penyebutnya, kemudian dibagi 8, nah, dapatnya 5, berarti 1 kali 5, sehingga sama dengan 0 ditambah 8 per 40
ditambah 30 per 40 min 5 per 40. Nah, kalau sudah, hasilnya lagi 0 ditambah, ini penyebutnya sudah sama. Nah, tinggal pembilangnya 8 plus 30 min 5 per 40 sama dengan 0 ditambah 8 tambah 30 dikurangi 5, berarti hasilnya 33 per 40 sama dengan 0 tambah itu berarti hasilnya 33 per 40. Ini hasilnya dengan cara 1. Sekarang gimana dengan cara 2? Nah, kita lihat dengan cara 2. Cara kedua. Hasil di sini dari pecahan ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu seperti di atas tadi. Berarti ini dirubah ke pecahan biasa, jadi 2 kali 5 ditambah 1. Ini kan 2 kali 5 tambah 1 pembilang tadi, dibagi penyebutnya 5, kemudian ditambah 3 per 4, kemudian dikurangi, lah ini 2 kali 8, berarti 2 kali 8 ditambah 1, ini 1 per penyebutnya 8. Nah, sehingga hasilnya 10 plus 1 per 5 ditambah 3 per 4 min 16 plus 1 per 8. Berarti ini 11 per 5 ditambah 3 per 4 ditambah min 17 per 8. Nah, sekarang penyebutan ini berbeda, 5, 4, 8, yaitu disamakan dengan penyebut 40, disamakan dengan 40. Berarti sini nanti 40, di sini juga ikut 40, di sini juga ikut 40. Nah, di sini ikut 40. Kalau sudah, pembilangnya berubah. Ini 40 dibagi 5 dapatnya 8. 40 dibagi 5 dapatnya 8, berarti 8 kali 11. Ini 40 dibagi 4 dapatnya 10, berarti 3 kali 10. Kemudian 40 dibagi 8 dapatnya 5, berarti 17 kali 5. Sehingga hasilnya sama dengan 88 per 40 ditambah 30 per 40 dikurangi berapa ini? Ini 35 nih, berarti 85 per 40. Hasilnya sama dengan berapa? 88 ditambah 30 dikurangi 85 per 40 sama dengan berapa itu? 88 ditambah 30 diambil 85, berarti masih sisa 33 per 40. Sama kan hasilnya? Cara 1 dengan cara yang kedua. Sehingga kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2, terserah, pilih yang lebih mudah dianggap kalian itu sendiri. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Ini ada hasil dari 4 juga termasuk pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran, tapi semuanya ada bilangan bulat dan ada pecahan. Sekarang diselesaikan dulu, ini ada perkalian dalam kurung, sehingga ini 4
4/5. Nah, min kali min hasilnya plus, berarti plus 1/6 min 2/3. Lah sekarang pecahan yang baru seperti ini sudah dirubah ke bentuk tidak ada kurungnya ya, sehingga kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang satu yaitu dengan bilangan bulat itu sendiri dioperasikan, yaitu 4 ditambah 1 dikurangi 2, kemudian ganti pecahan 4/5 ditambah 1/6 dikurangi 2/3, sehingga ini hasilnya 5 dikurangi 2 ditambah, ini penyebutnya berbeda, harus samakan dulu 5, 6 dan 3 dan disamakan dengan 30. Disamakan dengan 30. Jadi 3 pecahan disamakan dengan 30. Penyebut baru 30 dibagi 5 dapatnya 6. Berarti 4 kali 6. Penyebut baru 30 dibagi 6 dapatnya 5. 1 kali 5. Ini penyebut 30 dibagi 3 dapatnya 10, berarti 2 kali 10. Sehingga hasilnya sama dengan 5 diambil 2 dapatnya 3 ditambah 24/30 ditambah 5/30 min 20/30, sehingga ini hasilnya 3 ditambah penyebutnya sudah sama, berarti 30, berarti 24 ditambah 5 min 20, hasilnya 3 ditambah 29 min 20/30, berarti hasilnya sama dengan 3 ditambah 9/30, berarti sama dengan 3 ditambah, sederhanakan lagi, 9/30 dibagi 3 dibagi 3, jadi 9 bagi 3 3, 30 bagi 3 10, berarti hasilnya sama dengan 3/10. Ini dengan menggunakan cara 1. Nah, kemudian dengan cara yang kedua, apakah nanti hasilnya sama? Coba kita cek dengan pakai cara kedua. Nah, ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Kita rubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu 4 kali 5 ditambah 4/5 ditambah 1 kali 6 ditambah 1/6 dikurangi 2 kali 3 ditambah 2/3, berarti sama dengan hasilnya 20 ditambah 4/5, kemudian di sini tambah 6 ditambah 1/6 min 6 ditambah 2/3, sehingga sama dengan 24/5 ditambah 7/6 min 8/3. Penyebutnya berbeda lagi, disamakan 5 dengan 6 dan 3, penyebutnya itu disamakan dengan 30.
3 sama dengan disamakan 30 penyebutnya. Nah, sekarang penyebut baru dibagi penyebut lama 5, berarti dapatnya 6. Berarti 24 kali 6. Sini 30 yang baru dibagi 6, dapatnya 5, berarti 7 kali 5. Kemudian ini 30 dibagi 3, dapatnya 10, berarti 8 kali 10. Berarti sama dengan 24 kali 6. Berarti ini 4, ini 12, berarti 14 per 30. Nah, ditambah 7 kali 5 35 per 30. Nah, kemudian dikurangi 8 kali 5 80 per 30. Nah, sama dengan 144 ditambah 35 dikurangi 80 per 30. Sama dengan berapa itu? 179. 179 dikurangi 80 per 30 sama dengan berapa itu? Nah, 80 berarti 99 per 30 sama dengan, ini disederhanakan jadi 3. Berarti kan 90 masih 9 per 30. Bisa disederhanakan lagi, jadi 3, 9 dibagi 3 dapatnya 3, 30 bagi 3 dapatnya 10. Berarti hasilnya tetap sama dibanding dengan cara 1 dan 2, hasilnya sama. Berarti kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2, itu terserah yang dianggap kalian itu yang paling mudah yang mana. Itulah cara-cara dalam pengurangan bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian lebih paham sehingga nanti bisa mengerjakan tugas atau latihan soal berikutnya. Terima kasih.